Oke, kita lanjutkan di subbab 4.2, yaitu bagaimana cara atau pembahasan tentang mengkonstruksi topologi baru dari topologi yang lama. Jadi kita punya topologi, kemudian kita mau mengkonstruksi, atau ada dua ruang, kemudian kita ingin mengkonstruksi topologi dari gabungan ruang tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Proposition. Let M, O be a topological space. Misalkan M, O itu adalah ruang topologi, and let N subset dari M, dan misalkan N itu subset dari M, maka O restrict to N itu terdefinisikan sebagai sembarang U, yang mana U ini pasti subset dari power set di N, dan kita intersect dengan N, ya sudah. Jadi U intersect N, di mana U ini topologi di M, dan ini semua itu pasti subset dari Pn, karena dia kita intersekkan dengan N. Good. Jadi kita punya topologi M, ruang topologis M, O. Kita ingin mengkonstruksi ruang topologi atau topologi di N, di mana N ini subset dari M. Gimana caranya? Caranya adalah kita intersekkan semua topologi di O dengan N. Udah. Sederhana itu. Is a topology on N called the induced subset topology. Nah, tapi proposisi ini harus kita cek kebenarannya, apakah dia dengan definisi yang seperti ini, itu apakah dia memenuhi 3 syarat topologi atau tidak. Jadi kebenaran di matematika itu pure berdasarkan konsistensi logika saja. Jadi ya, kita punya definisi, kemudian kita punya proposisi, kemudian kita cek apakah proposisi yang kita punya itu true or false. Jadi true or false-nya itu berdasarkan konsistensi logik aja. Jadi disebut topologi N induced, kalau ya biasanya guru saya menyebutnya sebagai topologi warisan. Proof 1. Ya, kita harus cek apakah dia memenuhi definisi topologi. Ada 3 syarat suatu struktur itu layak disebut topologi. Yang pertama, apakah himpunan kosong itu subset di O restricted N. Karena ya ini cara berpikirnya, kita mau cek apakah O itu subset dari O restricted N. Since himpunan kosong in O, and O kalau di intersect terhadap N itu himpunan kosong kalau di intersect terhadap N itu himpunan kosong, maka himpunan kosong itu anggota ON. Similarly, we have M in O, and N sama dengan M intersect N, ya karena N itu subset dari N, sehingga N itu anggota ON. Ya, sederhana sekali ya. Jadi ON itu apa? ON itu adalah U in O yang kita intersect terhadap N. Good. Ini berarti artinya subset anggota ON dan N itu anggota ON. Dan ini sesuai atau memenuhi syarat pertama dari sebuah himpunan itu disebut ruang topologis. Sebuah himpunan itu disebut dengan topologi. Let U, V in ON. Nah, ini syarat yang kedua, apakah sembarang 2 anggota ON kalau kita intersekkan itu anggota ON juga. Then by definition ada S
anggota O ini topologi di M, sedemikian rupa sehingga U itu sama dengan S intersect N. Oh ya, jadi U itu disebut anggota ON. Gimana? U itu disebut anggota ON jika U itu anggota O dan U intersect N. U ini disebut anggota ON jika ya U anggota O dan U ini kita intersectkan dengan N. Dan by definition ada S di O sedemikian rupa sehingga S intersect N itu sama dengan U. Oh ya. Jadi ini agak notation. Jadi ini sama saja mengatakan ON kalau mau runtut cara seperti ini ya. Itu jika atau sama saja mengatakan S N di mana S itu anggota O yang S itu kita intersectkan dengan N. Nah, kalau U itu anggota ON artinya berarti ya ada S demikian rupa sehingga U ini adalah S intersect N dan S anggota O ya. Itu penjelasannya. Jadi tinggal kita ganti aja. Jadi ini by definition definisi dari topologi warisan. Nah ini sama juga kalau untuk V berarti ada T anggota O sedemikian rupa sehingga kalau T kita intersectkan dengan N maka dihasilnya V. With this have maka kita cek U intersect V itu apa? U intersect V berarti adalah S intersect N intersect T intersect N. Jadi S intersect N intersect T intersect N, N-nya double, N-nya bisa kita keluarkan S intersect T intersect N. Since ST is a topology, since ST is a topology in O atau ST itu anggota topologi di M, maka S intersect T itu pasti anggota O juga, berasal dari definisi topologi di O. O kan memang topologi sehingga sembarang dua anggota di O pasti anggota O juga. Sehingga S intersect T itu O dan U intersect V itu anggota ON. Good. Jadi ini anggota O dan ya itu U intersect V itu kita dapat menemukan anggota O yang mana dia yang mana ini itu adalah hasil dari anggota O tersebut diintersekkan dengan N. Good. Jadi ini sembarang dua anggota ON kalau kita intersekkan maka dia hasilnya di ON juga. Syaratnya apa ini? Syaratnya adalah atau tadi ini bisa kita sebut U intersect V bisa kita sebut dengan anggota ON jika saya tuliskan aja. U intersect V itu anggota ON if there exists something W gitu, W in O
sedemikian rupa sehingga U intersect V ini adalah sama dengan W, dan kita menemukan di mana W-nya itu adalah S intersect T. Kita menemukan sebuah W yaitu dan ternyata W-nya itu sama dengan S intersect T, di mana S dan T-nya itu ini tadi ya. Good. Kemudian yang ketiga, kalau kita ambil sembarang anggota anggota ON, maka kalau kita gabungkan dia anggota ON juga. Kita cek let C itu sama dengan S alpha, di mana alpha itu anggota curly A, di mana dia subset dari ON. By definition kita punya untuk sembarang alpha in A, maka ada anggota O sedemikian rupa sehingga S alpha ini adalah anggota dari topologi di M intersect dengan N. Ya, jadi karena kita bilang S alpha ini adalah anggota ON ya, sehingga kita bisa menemukan anggota dari O sedemikian rupa sehingga kalau kita intersectkan anggota tersebut dengan N, maka hasilnya adalah S alpha. Jadi anggota ON itu adalah suatu himpunan yang mana kita bisa menemukan U di O sedemikian rupa sehingga UN itu sama dengan itu. Ini saya kurang serap cara ngomongnya dia. Mungkin lebih gampang kalau kita sebut dengan seperti ini. ON ini adalah V gitu ya. V subset dari PN sedemikian rupa sehingga ada U in O yang mengakibatkan V ini sama dengan U intersect N. Nah, ini lebih bagus menurut saya. Then using the notation, kalau kita menggunakan gabungan dari semua SA itu sama dengan kita definisikan sebagai ya ini dari definisinya ini tadi, karena SA itu C itu isinya S alpha ya, ini cuma notasi aja. And the De Morgan laws, dan kita menggunakan De Morgan laws. De Morgan laws itu ini gabungan dari intersect itu sama dengan semua gabungan kemudian kita intersectkan. Jadi S alpha tadi itu adalah dari definisinya S alpha itu adalah U alpha ini. S alpha itu adalah U alpha intersect N. Dari definisi. Dan gabungan dari U alpha intersect N itu N-nya bisa kita keluarkan sehingga dia jadi gabungan semua ini intersect N. Since O is topology, then U alpha itu in O. Jadi ini itu anggota O sehingga terpenuhilah. Kalau misalkan C ini subset dari N, ada anggota dari O yaitu U alpha ini sedemikian rupa sehingga C ini adalah subset atau anggota dari C ini adalah intersect dari U alpha itu dengan N. Good. Sehingga ON itu adalah topologi Dn. Jadi kita sudah cek ketiga syarat. Himpunan kosong itu ada di ON, N itu ada di ON, kemudian sembarang dua anggota ON kalau kita intersectkan dia juga anggota ON juga berdasarkan definisi apa itu anggota ON ya. Tadi definisi anggota ON itu ada di sini. Kemudian sembarang gabungan dari anggota ON itu kalau kita gabungkan maka dia anggota ON juga.
Consider R yang kita lengkapi dengan topologi standar, and let N itu closed interval dari min 1 sampai 1. Yang terdefinisikan seperti ini. Dia X anggota R semikian rupa sehingga X itu kurang dari min 1, kurang dari sama dengan min 1. Lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1 ya. X itu antara min 1 dan 1. Then N, OSTD N is a topological space. Maka N dengan OSTD terrestrict di N itu adalah topological space. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa R, D, OSTD itu topological space ya. Kita sudah membuktikan ini topological space. Dan menggunakan konstruksi yang tadi, kalau misalkan kita punya topological space dan kita punya, atau andaikan N itu subset dari M, maka topologi yang seperti ini, topologi yang dikonstruksi dengan cara seperti ini atau seperti ini, itu merupakan topologi yang terdefinisi dengan baik dan bisa kita gunakan sebagai definisi ruang topologi. Dan karena ini topological space, maka N yang mana N ini adalah subset dari R pangkat 1, subset dari R, maka N yang dilengkapi dengan OSTD terrestrict ke N ini adalah topological space juga berdasarkan konstruksi di atas. The set 0,1 is clearly not open in R OSTD since itu tidak di OSTD. However, we have, apakah harus open? Subset proper ya. Sepertinya harus open. The set 0,1 seperti ini clearly not open since ini tidak sama dengan OSTD. Kenapa tidak sama dengan OSTD? Karena kita tidak bisa menemukan bola terbuka di titik 1. Kita tidak bisa menemukan bola terbuka di pusat X sama dengan 1. Karena ya kalau kita beli bola terbuka dia keluar dari himpunannya. However, we have O,1 itu sama dengan 0,2 kita intersect dengan min 1, 1. Good. Where 0,2 ini anggota OSTD ya. Karena dia bola terbuka di 0,2. And hence 0,1 itu anggota OSTDN, i.e. the set O,1 is open in N OSTDN. Good. Jadi dia nggak open di OSTD, dia nggak open di OSTD di M, tetapi dia open di OSTDN. Kenapa dia open di OSTDN? Karena karena ini itu anggota OSTDN. Kenapa dia anggota OSTDN? Karena ini N dan ini anggota OSTD di sini di M. Good. Dan apa namanya tadi dari definisi topologi warisan tadi adalah suatu
anggota dari topologi warisan adalah suatu subset di N sedemikian rupa sehingga kita bisa menemukan topologi di bapaknya, yang mana kalau kita restrict dengan N maka di hasilnya adalah anggota yang kita ingin cek apakah dia layak merupakan anggota dari OSTDN atau tidak. Ya, good. Menarik. Lanjut, tadi kita ingin ya ini proposisi 4.9 itu adalah bagaimana cara kita mengkonstruksi topologi di ruang subset di ruang topologi M,O. Jadi kita punya M,O, kita punya N subset dari M, kita bisa mengkonstruksi topologi di N tersebut dari topologi di M. Good.